kita semua. Shalom. Bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita angkat pujian kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
besar kasih-Mu, sungguh besar karya-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat pengorbanan. Bapa, ajar kami untuk memahami betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Atas semua yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bapa surgawi, ajarku selalu mengenal-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dan hidup kami. Kau selalu menyertai hidup kami. Semua yang terjadi, semua yang baik bagiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rencana yang indah dalam hidupku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa.
Kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Hari demi hari kami rasakan penyertaan-Mu. Tak henti-hentinya Engkau menyertai setiap kami ya Bapa. Layaklah kami mengingat setiap kasih-Mu, mengingat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selama aku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Aku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa kasih-Nya. Aku takkan lupa anugerah-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia kuasa. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Aku takkan lupa. Takkan lupa kasih-Nya. Aku takkan lupa anugerah-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia kuasa. Kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan atas kasih-Nya yang kita rasakan hari demi hari. Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita angkat kembali pujian kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu bagi kami. Kau Tuhan yang selamatkan
Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatimu
akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu selalu baru, tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan hari ini kami diberikan kesempatan juga oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berikan kami iman, kekuatan untuk melakukannya. Bersyukur kepadamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa. Ibadah doa artinya berarti penyembahan kita dan doa-doa kita harus lebih banyak. Itu sebabnya firman Allah pun tidak seperti pada ibadah minggu. Firman Allahnya kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Tapi tadi sudah hampir setengah jam kita menyembah Tuhan, berdoa. Nah, memang itulah yang disediakan oleh kita, gereja kita, untuk bisa banyak berdoa. Mari kita renungkan firman Allah yang selalu setiap hari Selasa kita renungkan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat 2. Pasal yang terakhir dalam kitab ini kita baca dengan penuh sukacita. Jemaat yang ada di lantai 1 dan juga jemaat yang ada di rumah, kita juga bersukacita membaca. Mari kita membaca ayat 1 bersama-sama sampai ayat 2. 2, ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Maka kamu yang rohani. Rupanya orang rohani itu ada ya ciri-cirinya ya. Karena lewat ayat ini kita lihat ayat 1, maka kamu yang rohani. Berarti ada yang tidak rohani. Ada yang sedikit rohani, meski namanya si rohani, ternyata belum tentu rohani kan. Nah itu maksudnya. Ciri-ciri orang yang rohani itu yang sedang disampaikan oleh pendeta Paulus ini kepada jemaat Galatia. Dan pada sore malam hari ini diberitahukan kepada kita, kamu yang rohani. Berarti kita orang-orang yang rohani. Kamu yang duniawi. Berarti ada orang-orang yang duniawi. Kamu orang yang malas. Berarti sifatnya orang itu malas ya. Kamu orang yang rajin. Kamu anak yang baik. Kamu anak enggak. Berarti rupanya manusia itu ada julukan-julukannya ya. Orang itu ada sebutan-sebutan yang melekat pada dirinya. Dan khusus kita malam hari ini disebutkan bahwa kita adalah orang yang rohani. Amin saudara. Kalau saya aminkan, saya orang rohani. Jangan iya saya rohani. Harus dipertanggungjawabkan. Maka Rasul Paulus menyebutkannya begini. Kamu yang rohani itu paling tidak ada 2 ciri-cirinya yang disampaikan oleh ayat ini. Nah yang pertama, orang yang rohani itu adalah orang yang suka. Ini loh ya. Yang kesukaannya adalah orang yang suka apa saudara? Dalam ayat itu apa? Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah ini perhatikan saudara. Jadi semua memuji dirinya ya. Yang ikut di lantai 2 ini memuji dirinya. Yang ada di lantai 1 uji dirinya. Yang ada di rumah uji dirinya. Pendeta yang ngomong uji dirinya. Salah satu ciri khas orang yang rohani adalah suka memimpin orang ke jalan yang benar. Ini perhati saya baca firman ini menumbuhkan iman. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, maka Gunadi yang rohani, maka Bu Yos yang rohani, maka Om Ayo yang ulang tahun yang rohani,
Maka ibu gembala pendeta yang rohani, apa saudara? Harus loh saudara. Jadi tidak bisa mengatakan, oh enggak, aku itu kan, pak, loh harus loh. Orang yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah ini saudara, perhatikan baik-baik. Menjadi pelajaran bagi kita yang rohani, bagi kita yang mengikuti Yesus. Uji dirimu. Kamu suka tidak menuntun orang yang apa? Orang yang salah jalan ke jalan yang benar. Nah, ini orang rohani. Kalau ada orang suka menuntun orang yang salah ke jalan yang benar, berarti tidak langsung mengutamakan, menyalahkan, memojokkan. Atau bahkan ada orang itu saya perhatikan gini. Wah, bahkan di sekolah Alkitab. Dia malah di tempatnya dia, malah di rumah tangganya, dia malah mengajari orang supaya tidak mengikuti jalan yang benar. Pak pendeta ini bisa saja. Contohnya gimana? Gampang. Contohnya gini. Ada orang ngajak-ngajak. Gak usah ikut-ikut ibadah doa itulah. Ngapain sih ikut-ikut ibadah doa itu? Gak dapat apa-apa loh. Nah ini sudah harus dipertanyakan. Orang yang rohani itu malah suka menuntun orang yang salah ya. Suka menuntun orang kembali ke jalan yang benar. Aduh, saya berdoa kepada Tuhan. Ternyata supaya kita tahu kita rohani atau tidak. Kesukaanmu apa? Makan soto Pak, itu boleh. Semua bisa boleh. Makan rawon, makan. Ini loh. Salah satu kesukaannya adalah dia harus menuntun orang yang salah, memimpin orang ke jalan yang benar. Ini satu pekerjaan yang indah, saudara. Ketika ada orang bisa menuntun orang yang jalannya salah, salah jalan, salah arah, ya salah apa saja lah, ada juga salah kamar, salah apa. Itu kalau dituntun, kalau dikembalikan ke jalan yang benar, Tuhan sangat suka sekali. Tuhan sangat senang sekali. Karena apa? Itu menjadi identitas kita. Rasul Paulus ngasih tahu kepada jemaat di Galatia, kalian semua sebenarnya sama bodohnya. Kalian semuanya sama sudah rusaknya. Tetapi kalau ada saudara-saudara, kalau ada di antara kami yang kedapatan, lu perhatikan, gak gampang. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun ada seorang kedapatan lu, ada barang buktinya, ada kedapatannya, tertangkap basah, tertangkap kuyup. Kalau ada, ini bukan kata orang lo ya, terbukti. Orang yang rohani, yang ada dalam hatinya, Tuhan, bagaimana menuntun orang. Tadi ada 3 orang mahasiswa saya habis makan siang datang sama saya. Mereka sampaikan semuanya begini dan begitu dan begini dan begitu. Yang muncul di hati saya, tidak tahu mengapa. Kalau Stephen Manurung yang dulu itu, kampung yang tidak tahu mengapa. Tuhan yang membuat hati kita begitu. Yang muncul selalu, saya lihat wajah mereka, saya perhatikan. Yang muncul itu tidak jengkel gitu, aneh. Sudah jelas-jelas ya apa yang mereka sampaikan itu bagi saya perlu lagi dipertanyakan. Tapi yang muncul di hati saya, Tuhan kasihani anak-anak muda ini. Nah ini saudara, tidak gampang. Sudah jelas salah. Apa yang selalu kita lakukan apalagi kalau sudah ada barang bukti. Ini buktinya. Itu buktinya. Itu yang ngomong. Saudara, gak rohani. Gak rohani. Yang paling pertama yang harus muncul di dalam hati orang yang rohani adalah apa? Tolong. Sudah bersalah, sudah jelas salah. Tolong. Ini hati saya sukacita. Memimpin orang ke jalan yang benar. Kalau membawa orang benar menjadi orang benar yang sudah baik, lalu kita bikin semakin baik. Bukankah rumput yang bergoyang pun bisa melakukannya? Bukankah itu biasa saja? Tapi kalau ada orang yang tersesat jalannya, orang yang rusak, orang yang berdosa, kita tuntun. Kita hanya memimpin kok. Disebutkan memimpin. Kita tidak berupaya untuk mengubah hidupnya. Alkitab mengatakan pimpin. Kasih contoh berarti namanya memimpin di depan. Kasih teladan, kasih jalan keluar. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Nah Rasul Paulus mengingatkan, ayo kalian yang rohani, pimpinlah orang yang salah jalan.
Ini yang pertama, saudara. Jangan lewat begitu saja firman ini ya untuk saya, untuk saudara. Langsung begitu kita dengar firman ini, saya selalu katakan dengar firman langsung bilang, Tuhan, saya mau lakukan ini. Saya mau lakukan itu dulu. Aminkan dulu. Nanti Tuhan menolong kita melakukan. Jangan sampai abai ya. Jadi yang pertama orang yang rohani, taruh di hati dan pikiranmu. Mbah-mbah, kita orang dewasa yang masih anak-anak, yang masih muda, taruh dalam hati ya Tuhan. Orang yang rohani cirinya yang pertama, suka menolong orang yang berdosa. Suka menolong orang yang tersesat. Masalah penghakimannya itu nanti Tuhan. Masalah barang bukti dan sebagainya muncul. Tapi yang muncul di hati kita adalah Tuhan bagaimana cara menolong. Pasti beda. Ya, yang kita berikan pasti tali untuk menolong, yang kita berikan pasti air untuk menyejukkan, bukan pisau, bukan batu, bukan penghukuman dulu, tetapi bagaimana menolong orang. Yang kedua, Rasul Paulus bilang begini ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Ciri orang yang rohani yang kedua itu adalah suka menolong menanggung beban sesama. Oh lo Pak Stephen, aku aja banyak beban, kok aku. Nah kamu gak rohani. Bukan Pak Stephen yang ngomong, saya mau pakai ayat ini. Sungguh saya kasih tahu, kalau ada orang yang suka hidup egois, gak mau tahu dengan masalah orang lain, bukan Pak Stephen yang ngomong ya, firman Allah. Bertolong-tolonganlah kamu, hei kamu yang rohani. Ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Nah orang yang rohani itu yang kedua itu simple, suka menolong menanggung beban orang lain. Pak Stephen, kita juga punya beban Pak. Bagaimana kita mau menolong orang lain? Nah perhatikan saudara, bertolong-tolonganlah kamu, berarti ada kata saling itu. Contohnya dengan Kak Gunadin ya, aku mau menolong menanggung bebannya. Ternyata ketika kita membantu menolong menanggung beban orang lain, tidak kita sadari dia juga menolong kita, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan yang dia katakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, bukan hukum kita. Hukum Tuhan yang sedang kita lakukan. Maka dia yang akan menolong kita. Saya punya sedikit banyak pengalaman. Saudara pasti juga punya pengalaman. Saudara butuh, saudara juga butuh, saudara pengen, tetapi engkau menolong orang lain. Kurang kamu, saya tidak pernah melihat anak Tuhan sampai meminta-minta roti karena melakukan firman Allah. Karena kesalahan mungkin, karena dosa mungkin. Tapi kalau melakukan firman Allah, saudara bisa jaminkan hidupmu lewat firman ini. Bukan ke pendeta ya. Pendeta bisa saja tidak bisa jadi jaminan. Ini saya bawa saudara kepada firman. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Ayolah. Jangan selalu aku ini loh, aku ini. Cobalah sekarang kita yang dalam kelemahan ini, cobalah mengangkat kepala dan melihat orang lain itu. Melihat teman satu kamar, melihat orang di sekitar kita. Apa yang bisa kutolongnya? Kadangkala saudara, pertolongan itu tidak selalu bicara uang. Kadangkala ada teman kita itu mau stres karena tidak ada teman yang bisa ngomong. Semua orang menyalahkan dia, semua orang memojokkan dia. Kadangkala orang begitu dia ngomong, ini masalahnya selesai saudara. Kadangkala kita hanya menyiapkan telinga kita, menyediakan telinga kita. Tidak harus selalu menyediakan energi, tenaga. Tidak harus selalu menyediakan uang. Nah ternyata orang yang rohani itu ciri khasnya suka menolong, paling senang. Jadi kalimat yang selalu muncul dalam hati orang beriman atau orang yang rohani adalah begini. Apa yang bisa saya bantu Pak? Amin saudara. Kecil aminnya kalau sudah sampai di sini. Apa yang bisa saya bantu Mbak? Apa yang bisa saya bantu Bu? Apa yang bisa saya tolong Bu Silvi? Apa yang bisa saya bantu Bu Tia? Apa yang bisa saya bantu Mas Gunadi? Apa yang bisa saya tolong BK? Ini kalimat yang bagus. Begitu saudara ditelepon orang, Shalom, ada yang bisa saya bantu? Oh itu bagus sekali. Saudara rohani, begitu orang menelpon, jangan bilang begini, orang ini lagi, ini pasti. Coba, ada yang bisa kami bantu? Di Indomaret saja saudara, di apa? Di Telkom, di mana-mana selalu kalimatnya begitu. Ada yang bisa kami bantu? Masakan kita yang rohani tidak bisa mengatakan hal yang seperti itu. Nah, orang yang rohani suka memimpin menolong orang ke jalan yang benar, dan yang kedua orang yang rohani
suka menolong, menanggung beban sesamanya. Kita lakukan firman ini, Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersiap. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang telah memberkati kami hingga malam hari ini, dan kami bersyukur telah mendengarkan firman Allah yang luar biasa, yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk hamba-Mu sendiri, untuk sidang jemaat, majelis yang ada. Kami berdoa Tuhan, jadikanlah kami kuat untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi orang yang suka memberi jalan keluar kepada orang yang salah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa berbagi dan mencoba menanyakan beban orang lain untuk kami bersama-sama untuk saling menanggung beban kami. Tuhan, ini hidup kami, ada banyak beban. Semua manusia memiliki beban, tetapi kami bersyukur firman-Mu mengajari kami untuk tidak egois. Kami belajar untuk membagi hidup kami kepada sesama kami, khususnya orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Omanyo yang berulang tahun, sukacitanya menjadi sukacita kami. Berkati di masa lanjut usia oma-oma yang lain juga, ibu-ibu janda, ibu yang sendiri, sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Berdoa juga untuk Oma, untuk Ibu Yusuf, untuk Pak Yusuf yang masih terus bergumul untuk kesehatannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu kami berseru, pertolongan kami datang daripada-Mu. Bukti kami bertolong-tolongan, kami mendoakan beliau Tuhan. Ini yang bisa kami kerjakan. Tangan kasih-Mu menjangkau dan memulihkan hingga sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang mendaftar sekolah, yang mendapat sekolah baru. Berikan mereka sukacita walaupun harus belajar dari rumah hingga akhir tahun ini. Sukacita dari Tuhan melimpah di dalam hati mereka. Untuk Pak Kris bersama dengan istri yang juga berulang tahun pernikahan, Pak Buyung yang berulang tahun. Kami syukuri semua anugerah untuk jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan ibadah-ibadah dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah belajar Tuhan untuk belajar beribadah bersama walaupun terpisah untuk lansia di bawah, yang melayani di atas, dan jemaat-Mu yang di Surabaya dan di luar kota masih harus mendengarkan firman-Mu, beribadah lewat YouTube Premier Tuhan. Berkati semuanya berjalan dengan baik, fasilitas-fasilitas yang terus Tuhan lengkapi. Berkati itu untuk bisa kami maksimalkan dengan baik Tuhan. Kami rindu untuk melayani-Mu, memberikan yang terbaik apa yang kami punya. Ini hidup kami Bapa. Berkati pelayan-pelayan Tuhan pada minggu ini. Urapan Allah, firman Allah kami butuhkan, menolong kami. Demikian juga kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan, tolong bangsa kami di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Rakyat sudah semakin banyak Tuhan untuk memulai aktivitas bekerja, maka semakin sangat rawan untuk terinfeksi virus corona. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah, berikan ketaatan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belum bisa bekerja, yang belum mendapat pekerjaan Allah yang hidup. Tuhan menjadi jalan keluar, memberikan pekerjaan, penghasilan, keberuntungan di dalam usaha-usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati panti di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dengan keberadaan panti di sini, membuat kami juga bisa beribadah dengan baik. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Berkatilah Tuhan Yayasan Pondok Kasih, mulai dari pimpinan, seluruh yayasan sampai kepada stafnya. Berkati juga Ibu Silvi di sini Tuhan yang menjadi koordinator. Engkau memberkati Ibu janda yang lanjut usia ini. Kekuatan dari Tuhan melimpah. Belas kasihan Tuhan terus taruhkan di dalam hatinya untuk memperhatikan jiwa-jiwa ini. Berikan kesehatan, kekuatan yang prima untuk hamba-Mu melayani Tuhan. Segala puji syukur bagi Allah yang hidup. Inilah doa syukur kami. Berkat Allah melimpah atas kami sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Amin. Selamat malam semuanya.